Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah bicara. Kita lanjut lagi ke bedah buletin Kafa edisi ke-203 tentang sabar, syukur, dan ikhtiar maksimal dalam menghadapi pandemi. Baik, kita mulai. Pandemi COVID-19 adalah musibah. Musibah adalah bagian daripada qada Allah Ta'ala. Sikap seorang muslim terhadap qada sewajarnya adalah ridho. Ridho terhadap qada akan mendatangkan banyak kebaikan. Sebaliknya, kita dilarang membenci qada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Inna idhama jazai ma'idhamil balai wa innallaha idza ahabba qauma batalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sungguh besarnya pahala itu seiring dengan besarnya ujian. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Siapa saja yang ridho untuk Dia keridhaan itu, siapa saja yang membenci untuk Dia kebencian itu. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Imam Al-Qarafi menyatakan di dalam Al-Dakhirah, asahtu bi al-qadha haramun ijma'an. Membenci qada adalah haram berdasarkan ijma'. Sabar dan syukur karena merupakan qada, musibah tak terhindarkan sehingga mau tidak mau harus dihadapi dengan kesabaran. Apalagi Allah Ta'ala pasti menguji hambanya dengan ragam musibah. Namun demikian Allah Ta'ala pun memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar dalam menghadapi musibah seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157. Dalam menghadapi musibah, Rasulullah pun mengajari kita agar melakukan istirja, artinya mengembalikan segalanya kepada Allah dan berdoa. Dalam menghadapi musibah, hendaknya kita juga berzikir. Zikir akan dapat menenteramkan hati seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ra'd ayat 28. Hendaknya juga kita memperbanyak ibadah dan takarub kepada Allah, baik dengan sholat, sedekah, tilawah Al-Quran, sholat-sholat sunnah, dan takarub lainnya. Musibah yang menimpa ini harusnya juga melahirkan rasa syukur. Dengan musibah ini kita harus bisa memberikan nilai dan makna atas beragam nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat sehat, kebugaran badan, nikmat kondisi kehidupan yang normal, yang dengan itu kita bisa leluasa beraktivitas, mencari rezeki, dan lain sebagainya. Kondisi yang ada ini juga menuntun kita untuk bisa menghargai nikmat yang Allah berikan. Betapa nikmat itu sangat bernilai dan berharga. Ini akan makin mendorong kita untuk terus mensyukuri ragam nikmat yang telah Allah berikan. Rasa syukur itu akan makin meningkat saat wabah berhenti dan saat Allah mengembalikan semua nikmat berupa kehidupan yang normal. Rasa syukur dan sabar dalam menghadapi wabah, termasuk rasa sakit atau ujian sakit yang diderita, bisa mewujudkan berbagai kebaikan dan keutamaan yang telah Allah janjikan. Begitulah, kita harus memiliki dua sayap, sabar dan syukur. Ini akan menjadi salah satu faktor kunci menghadapi dan memulai musibah wabah, melalui musibah wabah ini. Dengan itu, musibah akan berubah menjadi kebaikan dan berbuah kebaikan. Pahala syahid. Banyak kebaikan dan keutamaan yang Allah berikan di balik musibah, khususnya musibah wabah, termasuk pandemi virus hari ini. Salah satunya adalah pahala syahid yang menanti. Rasulullah SAW bersabda terkait wabah ta'un. Ta'un itu merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat untuk kaum mukmin. Tidaklah seorang hamba saat ta'un terjadi berdiam di negerinya. Dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, lalu dia berdiam di rumahnya seraya bersabar dan mengharap ridha Allah, dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia, kecuali bagi dia pahala semisal pahala syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Ta'un merupakan jenis penyakit yang sudah dikenal, memiliki sifat menular dan menjadi wabah. Sifat menular dan menjadi wabah ini mirip pada berbagai penyakit wabah, termasuk penyebaran virus hari ini. Jadi ketentuan terkait ta'un bisa berlaku pada wabah, termasuk COVID-19. Karena itu, siapa saja yang terinfeksi COVID dan virus ini lalu dirawat di rumah sakit atau
melakukan isolasi mandiri, yaitu mengisolasi, mengkarantina diri, tidak keluar rumah, tidak keluyuran, tidak keluar dari tempat karantina, dan dia yakin betul bahwa itu merupakan kode dari Allah, sembari bersabar, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala semisal pahala syahid, semisal pahala orang yang berperang fisabilillah. Adapun mereka yang wafat dalam kondisi terinfeksi virus COVID-19, semoga termasuk syuhada akhirat. Rasulullah SAW bersabda, syuhada'u hamsatu mat'una wal mabtunu wal wariyaku wasahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Syuhada itu ada 5. Al-mabtun, orang yang mati karena ta'un. Al-mabtun, orang yang mati karena penyakit perut atau diare. Al-gharik, orang yang mati tenggelam. Orang yang mati tertimpa reruntuhan. Dan orang yang syahid di jalan Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, siapa yang beriman dan taat kepada Allah lalu dia diwafatkan dalam keadaan sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, dia termasuk syahid, yakni syahid di akhirat dan di dunia tentunya. Namun jika orang itu tidak sedang taat kepada Allah ketika wafat, maka hadis tersebut tidak berlaku atas dirinya. Kategori syahid akhirat bagi al-mat'un itu semoga juga berlaku bagi orang yang diwafatkan karena terinfeksi COVID. Artinya, siapa saja dari kaum muslim yang diwafatkan dalam kondisi terpapar COVID dan dia sedang dalam keadaan taat kepada Allah ketika wafat, semoga dia termasuk syahid akhirat. Terus melanjutkan ikhtiar untuk mengatasi pandemi COVID, tentu yang harus dilakukan adalah melanjutkan ikhtiar terus-menerus terbaik oleh semua pihak, baik individu, keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah atau negara itu sendiri. Segala upaya untuk mencegah infeksi dan penularan menurut ilmu kesehatan harus dilakukan serempak. Hal itu sebagai pengamalan daripada sabda Rasulullah, fira min al-majzum, firaraka min al-asad. Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Hadis riwayat Ahmad. Rasul pun bersabda, la turidu al-mumridha ala al-musiyusihi. Janganlah kalian mencampurkan yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Prokes 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau disinfektan, bahkan 5M hendaknya harus dilakukan. Hal itu sesuai dengan data berpengaruhnya banyak untuk mencegah infeksi dan penularan tersebut. Bagi masyarakat, ikhtiar taat prokes, saling menasehati, mengingatkan tentu harus dilakukan. Saling membantu dalam memenuhi kebutuhan dan memudahkan urusan kehidupan di antara komunitas atau masyarakat tentu juga harus dilakukan. Hal itu sebagai pengamalan, banyak hadis yang berbicara tentangnya. Adapun pemerintah tentu harus bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya, termasuk saat rakyat ditimpa musibah sebagaimana saat Rasul bersabda, Fal-amiru ladi alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Amir atau pemimpin daripada masyarakat adalah pengurus mereka, dan pemimpin itu bertanggung jawab atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ahmad. Karena itu, perintah wajib melakukan ikhtiar terbaik dalam mengatasi pandemi ini adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk rakyat dan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Dalam hal pencegahan dan penanggulangan saat ini, pemerintah juga wajib menjamin perawatan, pengobatan bagi semua orang yang sakit. Pemerintah harus menyediakan semua alat kesehatan, obat-obatan yang memang dibutuhkan. Pemerintah juga harus mengedukasi dengan edukasi terbaik, mendorong masyarakat melakukan prokes. Aparatur pemerintah, khususnya para pejabat, harus memberikan contoh terbaik dan teladan terbaik. Pemerintah harus melakukan 3T, test, tracing, treatment, secara masif. Pemerintah pun harus menjamin pelaksanaan isolasi yang standar bagi yang sakit tetapi tidak perlu perawatan. Boleh jadi pemerintah pun perlu menerapkan karantina wilayah
Tentu dibarengi dengan penjaminan kelangsungan kebutuhan hidup semua masyarakat, atau setidaknya mereka yang memerlukan. Karantina wilayah disyariatkan dalam sabda Rasulullah dan pernah dicontohkan oleh para sahabat pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pertimbangan untung rugi tidak semestinya ada dalam pencegahan dan kebijakan ini. Berapapun biaya yang diperlukan harus disediakan dan memang dikeluarkan oleh pemerintah. Relokasi anggaran, penggunaan sisa anggaran, lebih dan sisa, ataupun anggaran yang telah digunakan termasuk opsi yang bisa dilakukan sebagai bagian daripada tanggung jawabnya. Kebutuhan sekitar 400-an triliun untuk biaya karantina wilayah selama 3 bulan setidaknya mampu mengcover dan harus diadakan. Kuncinya adalah kemauan, keberanian politik dari pemerintah untuk melakukan itu. Semua itu juga akan baik untuk ekonomi. Mengatasi wabah adalah cara terbaik merealisasi perbaikan dan kemajuan ekonomi, bukan sebaliknya, mementingkan ekonomi dan tidak mempedulikan nyawa rakyat. Dengan dalih menjaga ekonomi, penanggulangan pandemi terkesan sporadis, ragu-ragu, setengah-setengah. Jika penanganan pandemi ini berkepanjangan, maka itu justru malah akan menguras sumber ekonomi yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah yang bisa kita ambil adalah seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.